Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Abrar Febrian dan teman saya Muhammad Attar Raihan. Saya dan teman saya akan memaparkan materi tentang pernikahan dalam Islam dan problematikanya. Makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan mendapatkan ketenangan dan ridho Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan, menyambung silaturahim, memperbaiki kualitas hidup, mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsakan galiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah. Firman Allah, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Definisi pernikahan, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih, yakni Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi halal dengan sigat. 2. Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, dan perempuan yang dimaksud ialah seorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi. 3. Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, atau lafaz lain dengan makna serupa. 4. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafaz nikah ataupun kata lain memiliki sinonim. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. 1. Wajib pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial,
serta sulit baginya untuk menghindari zina, orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. 2. Sunnah dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskan pada zina. Meskipun demikian, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. 3. Mubah hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. 4. Makruh hukum nikah bisa dikatakan makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 5. Haram hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja, tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena sesuatu alasan. Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan melantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi, bahkan dilanggar. Kriteria memilih jodoh. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal ini. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya atau keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kriteria jodoh: harta, keturunan, wajah, agamanya. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Jodoh rahasia Allah. Setiap manusia juga ada jodohnya, namun tidak mutlak 1:1. Jika di dunia tidak ditemukan, sangat mungkin di akhirat. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Berusaha maksimal dan berdoa serta memperbaiki diri. Jangan terlalu berlebihan, selektif dalam menentukan kriteria ideal jodoh, karena faktor agama yang paling utama. Tahapan pernikahan. 1. Ta'aruf. Mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani, rohani, maupun finansial, bukan untuk berpacaran. 2. Bisa melalui keluarga atau sahabat. 3. Bisa melalui orang yang dipercaya atau guru. 4. Konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hidup. 5. Istikharah. Salat memohon ditetapkan pilihan hati dan jodoh kita. Syarat sah pernikahan. 1. Kedua mempelai beragama Islam. Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. 2. Mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara sepersusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri. 3. Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. 4. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji dalam ajaran agama Islam. Pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar, namun saat seseorang melaksanakan ibadah haji, maka diharamkan untuk melangsungkan pernikahan. 5.
Tidak ada unsur paksaan pernikahan yang dilakukan. Tidak boleh ada unsur paksaan baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan dan keikhlasan kedua mempelai untuk memulai hidup bersama. Syarat nikah. Syarat sahnya adalah seagama. Syarat kesempurnaannya adalah sudah balik, saling ridho, kufu, atau setara dalam harta, pendidikan, dan keturunan. Rukun pernikahan. Pengantin. Pengantin pria boleh diwakili. Pengantin wanita boleh tidak hadir di tempat akad dan digantikan oleh wali. Wali tersebut adalah ayah, kakak, kakek, atau pamannya. Bisa juga wali hakim dari negara atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada. Saksi. 2 orang laki-laki. Mahar. Besaran mahar merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ijab kabul. Fungsinya agar kedua belah pihak sepakat menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab kabul sangat fleksibel, bisa panjang dan bisa pula singkat. Yang penting esensinya. Mahram. Mahram merupakan seluruh orang yang haram untuk dinikahi selamanya, sebab karena keturunan, persusuan, serta pernikahan dalam syariat Islam. Mahram terbagi menjadi 2 macam, yaitu mahram mu'abad merupakan golongan mahram yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi selamanya. Mahram mu'aqqad merupakan suatu golongan mahram yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi pada keadaan tertentu saja, serta bila kondisi ini hilang maka menjadi halal. Pernikahan yang diharamkan perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki, ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Rusaknya pernikahan. 1. Talak dari pihak laki-laki. 2. Gugat cerai dari pihak wanita. Secara bahasa berasal dari kata talak, artinya melepaskan. Secara istilah adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz, "Saya ceraikan kamu," atau ucapan semisal, "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Talak dan rujuk. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Pembagian talak. 1. Dari segi cara suami menjatuhkan. 2. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya. Maka talak dibagi menjadi 2, yaitu talak roji'i dan talak bain. Talak roji'i, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2, yang belum habis masa idahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja, selama masa idah istri belum habis. Talak bain, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa idahnya. Dalam hal ini talak bain terbagi lagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain terbagi menjadi 2. Talak bain sugro atau kecil adalah perceraian yang disebabkan oleh gugatan cerai oleh istri, sehingga suami tidak boleh rujuk pada istri selama masa iddah. Suami boleh rujuk setelah masa iddah namun dengan akad nikah baru. Talak bain kubro atau besar adalah talak bain di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulunya. Talak bain terjadi pada talak 3. Masa idah. Masa idah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Rincian masa idah. Perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa idahnya adalah 3 kali suci. Perempuan yang suaminya wafat, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa idahnya hingga melahirkan. Perempuan yang masih belum balik atau yang menopause, masa idahnya adalah 3 bulan. Segitu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.